Pernah nggak sih kamu ngeliatin daftar tugas yang panjangnya udah kayak struk belanja bulanan, terus bingung, duh, mulai dari mana ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar dua metode sakti buat menaklukkan kekacauan itu, time blocking lawan personal Kanban. Kalau kamu ngerasa kayak lagi tenggelam di lautan tugas dan dikejar-kejar deadline, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Yuk kita pecahin bareng-bareng teka-teki produktivitas ini. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ini metode buat kamu yang suka banget sama yang namanya struktur dan keteraturan. Kita sebut aja gaya ini sang arsitek. Intinya tuh simple banget. Jadi, bukan tugas yang ngatur hari kamu, tapi kamu yang ngatur waktu buat setiap tugas. Anggap aja setiap jam di hari kamu itu adalah budget waktu. Nah, kamu yang nentuin budget itu mau dibelanjain buat ngerjain apa. Nggak ada lagi tuh yang namanya kira-kira. Kerennya di mana? Metode ini maksa kita buat jujur sama diri sendiri soal berapa banyak waktu yang benar-benar kita punya. Ini kayak kita pasang perisai di sekeliling waktu paling produktif kita, jadi nggak ada lagi drama, aduh, abis ini ngerjain apa ya? Tapi, nah ini dia kekurangannya. Struktur yang kokoh itu ternyata rapuh juga. Satu aja telepon gak terduga atau rapat dadakan, itu bisa jadi domino pertama yang ngeruntuhin semua jadwal kamu seharian. Dan, boom, rencana cantik kamu langsung ambyar. Nah, sekarang kita pindah ke kutub seberangnya. Kalau time blocking itu soal arsitektur yang kaku, metode kedua ini justru soal aliran yang dinamis. Kenalin, ini dia dunianya si ahli alur. Beda banget sama time blocking. Kanban ini nggak terlalu peduli sama jam di dinding. Fokus utamanya itu di alur kerja. Kamu mulai dengan ngelihat semua tugas kamu, terus secara visual kamu pindahin dari satu tahap ke tahap berikutnya. Ini semua tentang pergerakan, bukan soal jadwal yang kaku. Kekuatan utamanya? Jelas, visualnya itu loh. Kamu bisa lihat seluruh peta pertempuran pekerjaan kamu dalam sekejap. Dan, ayo ngaku deh, puas banget kan rasanya pas kita geser kartu tugas ke kolom selesai? Rasanya kayak, yes, victory. Tapi, ada bahayanya nih. Tanpa ada tekanan waktu, kolom akan dikerjakan itu bisa jadi, maaf nih ya, kuburan massal buat tugas-tugas penting yang nggak pernah disentuh. Jadi Kanban itu ngejaga alurnya lancar, tapi nggak ngejamin kamu bakal lari kenceng. Oke, jadi di sudut biru kita punya si arsitek yang super terstruktur. Dan di sudut merah, si ahli alur yang super fleksibel. Struktur lawan kebebasan. Kira-kira siapa yang lebih unggul? Yuk kita lihat head to head. Ini tuh intinya soal dua filosofi yang beda banget. Pertanyaannya simple, kamu tim mana? Tim yang mengontrol tiap jam dalam sehari, atau tim yang lebih suka ngelola aliran tugas secara keseluruhan? Nah, dari sini mulai kelihatan kan mana yang jodoh sama kamu. Kalau kamu seorang penulis atau programmer yang butuh waktu fokus tanpa gangguan, wah, time blocking itu sahabat sejati. Tapi nih, kalau kamu seorang manajer yang kerjaannya kayak pemadam kebakaran, loncat dari satu masalah ke masalah lain, fleksibilitasnya Kanban itu dewa penolong banget. Jadi gini, pada akhirnya tuh nggak ada yang namanya sistem terbaik buat semua orang. Yang ada itu cuma sistem yang paling pas buat kamu. Jadi, yuk kita cari tahu mana yang paling cocok buat gaya kerja dan kepribadianmu. Oke, kita coba diagnosis singkat yuk. Jujur, musuh terbesar produktivitas kamu itu apa sih? Apakah penundaan, alias susah banget buat mulai suatu tugas, atau beban berlebih, alias ngerjain terlalu banyak hal sekaligus sampai nggak ada yang kelar? Sekarang coba deh, lihat pola hari kerja kamu. Kamu itu tipe kapten kapal yang nentuin arah alias proaktif, atau tipe awak kapal yang sibuk ngerespon ombak dan badai yang datang tiba-tiba alias reaktif? Nah, jawaban dari dua pertanyaan tadi itu udah kayak kompas. Seharusnya udah ngasih petunjuk yang jelas banget. Kalau kamu susah fokus dan suka menunda, coba deh mulai dengan time blocking. Kalau kamu ngerasa kewalahan sama multitasking, coba mulai dengan Kanban. Terus gimana kalau kamu butuh dua-duanya? Butuh strukturnya, tapi butuh juga fleksibilitasnya. Nah, ini dia rahasianya para master produktivitas. Mereka itu nggak milih satu. Mereka gabungin dua-duanya. Caranya gimana? Simple tapi jenius banget. Kamu pakai Kanban buat jawab pertanyaan apa aja yang harus dikerjain, ini jadi gambaran besar semua tugasmu. Terus, kamu pakai time blocking buat jawab pertanyaan kapan tugas-tugas penting itu bakal kamu eksekusi. Keren kan? Dapat visualnya, dapat juga strukturnya. Jadi, intinya apa? Coba-coba, eksperimen. Ini bukan soal kamu ngikutin sistem secara membabi buta, tapi soal ngebangun sistem yang bekerja untuk kamu. Nah, tantangan dari aku buat kamu. Setelah ini selesai, apa satu langkah kecil yang mau kamu coba? Apakah kamu mau ngeblok 1 jam di kalender buat kerja fokus? Atau mau bikin 3 kolom simple di kertas?
To do, doing, sama done. Pilih salah satu dan mulai dari sana.